Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak kita kembali untuk sedikit mempersiapkan waktu mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Markus bab 9 ayat 2 sampai 13. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bersama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksudkan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi, kita dapat memetik 2 hal ya dari pengalaman para murid ketika berada bersama Yesus di dalam kemuliaannya, walaupun itu sebentar. Yang pertama, perasaan Petrus ya. Petrus begitu bahagia ya ketika mereka berada bersama dengan Yesus di dalam kemuliaannya. Dan kebahagiaan Petrus tidak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata selain dengan mengatakan, "Saya mendiri." Langkah baiknya kalau kita mendirikan kemah ya, satu untuk engkau, satu untuk Elia, dan satu untuk Musa. Tentu konsep seperti ini kalau kita memahaminya dengan baik, bahwa konsep di mana manusia itu hanya menginginkan yang baik ya, atau ingin berbahagia saja, ingin mendapatkan sesuatu yang instan ya, tidak melalui suatu perjuangan atau tidak melalui suatu usaha ya. Terkadang gambarannya bisa sampai ke situ, tetapi kalau kita masuk secara lebih dalam, kepada para murid Yesus hendak menunjukkan bahwa inilah kemuliaannya nanti atau menunjukkan suatu peristiwa yang akan dialami oleh para murid nanti kalau mereka setia kepada Yesus, kalau mereka berjuang mempertahankan iman akan Yesus Kristus sebagai Mesias, dan juga setia di dalam menjalankan tugas perutusan mereka sebagai murid. Mereka pada akhirnya akan mengalami kemuliaan seperti itu. Artinya bahwa mereka akan menyaksikan kemuliaan yang sempurna itu ketika mengalami kebangkitan.
Di samping itu teman-teman yang terkasih, hal yang bertentangan dengan pengalaman tadi sebenarnya di situ Petrus itu tidak ingin kembali lagi ke dunia nyata ya. Dia hanya ingin berada pada dunia seperti itu. Sehingga pernyataannya tadi mendirikan kemah itu bukan karena bukan karena pertama-tama itu Petrus bukan pertama-tama Petrus itu ingin ingin mendirikan kemah yang sebenarnya, tetapi Petrus itu ingin tinggal terus di dalam kebahagiaan itu ya, ingin terus berada di dalam kemuliaan itu. Tetapi bagi Yesus, untuk memperoleh itu harus melalui suatu perjuangan, sehingga Tuhan pun mengatakan kita harus kembali ke dalam dunia nyata. Dan teman-teman yang terkasih, yang kedua, pertama tadi berkaitan dengan Petrus ya, pengalaman Petrus atau apa yang direfleksikan oleh Petrus berkaitan dengan kemuliaan yang nampak di hadapan mereka ya. Lalu yang kedua bahwa suara bahwa inilah anakku yang ku kehendaki, dengarkanlah dia, atau inilah anak yang ku kasih, dengarkanlah dia. Itu adalah suara dari Allah Bapa yang diperdengarkan atau yang didengar oleh murid-murid tadi. Suara itu tentunya hendak membisikkan atau hendak mengatakan bahwa Yesus itu memang hadir sebagai Allah ya, yang mewartakan apa yang menjadi kehendak Allah kepada manusia, mewartakan apa yang menjadi hal-hal yang mesti dilakukan oleh manusia, hal-hal apa yang mesti diperbuat, apa yang mesti dipikirkan oleh manusia, agar sekiranya nanti manusia bisa mencapai kemuliaan yang telah digambarkan tadi ya. Kepada para murid hal itu disampaikan ya. Dan tentunya bahwa kalau para murid waktu itu bisa merefleksikan dengan baik atau bisa memahami dengan baik suara tadi itu ya, mungkin mereka tidak terfokus pada posisi kebahagiaan yang begitu dalam ya, atau posisi kebahagiaan mereka yang tidak terungkap ketika menyaksikan kemuliaan Yesus ya bersama Musa dan Elia. Tetapi mereka cenderung jatuh ke dalam itu, sehingga suara itu seolah-olah tidak begitu menguasai mereka, sehingga seolah-olah bahwa suara itu berlalu begitu saja. Tetapi pesannya mendalam bahwa suara itu memberitahukan kepada kita manusia bahwa Yesus itu memang mewartakan kebenaran. Jadi setiap orang yang mendengarkan dia, setiap orang yang menerima dia, itu artinya bahwa orang-orang tersebut itu menerima kebenaran, menerima kehendak Allah, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti puncaknya mereka akan mengalami kemuliaan yang tadi yang disediakan itu. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin cenderung jatuh ke dalam keinginan ya, atau kemauan agar selalu bahagia tanpa melalui suatu usaha dan perjuangan yang keras. Ingin selalu berada di puncak kekuasaan, ingin selalu berada di dalam situasi di mana kita itu ingin jauh dari penderitaan. Tetapi bagi Tuhan hal itu mustahil ya. Jadi manusia itu mesti berusaha untuk memperoleh kemuliaan itu, untuk memperoleh sukacita, untuk memperoleh pada akhirnya memperoleh kemuliaan Allah. Di dalam iman manusia itu mesti harus berjuang memikul salibnya ya, agar bisa memperoleh kemuliaan itu, atau agar bisa bangkit bersama Kristus di dalam kemuliaannya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita, meneguhkan tugas perutusan kita sebagai orang yang dibaptis, agar nanti kita pun bisa mengalami kemuliaan yang sudah digambarkan, yang sudah ditunjukkan oleh Allah kepada kita melalui bacaan yang telah kita dengarkan tadi. Semoga.